Selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang subgrup normal dan homomorfisme grup. Akan dibagi menjadi 3 overview-nya. Yang pertama subgrup normal, lalu grup hasil bagi, dan yang terakhir homomorfisme sekaligus inti dari homomorfisme. Nah, subgrup normal ini dibuat supaya kita bisa mendefinisikan operasi pada A garis miring S. Seperti kita ketahui, kita misalkan A-nya adalah grup dan S-nya adalah subgrup dari A. Himpunan A garis miring S itu isinya kelas-kelas ekivalen yang merupakan koset-koset S di A. Lalu kita bisa melihat anggota-anggotanya sebagai koset kiri dan koset kanan. Kalau untuk koset kiri menjadi AS dengan A-nya di A, atau koset kanan di SA di mana A-nya juga elemen A. Nah, untuk sementara kita baca dulu atau kita asumsikan dulu dia sebagai koset kiri. Karena untuk koset kanan kasusnya mirip. Nah, kita ingin mendefinisikan yaitu kalau kita ambil AS dan BS di A garis miring S, kita bisa mendefinisikan suatu operasi AS titik BS sama dengan ABS. Jadi, ini adalah himpunan, kita operasikan dengan himpunan, hasilnya himpunan juga dengan elemennya, di sini elemennya A, himpunannya S, ini elemennya B, himpunannya S, hasilnya adalah elemennya AB, himpunannya S. Di sini seperti biasa kita menotasikan operasinya dengan titik, tetapi ini untuk umum jadi sebenarnya dia AS bintang BS sama dengan A bintang B S. Jadi operasinya tergantung operasi di A. Dengan grupnya ini ya. Dan S-nya subgrup. Oke, lalu kita definisikan subgrup normal. Dia tujuannya adalah membuat operasi ini terdefinisi dengan baik. Yaitu arti dari terdefinisi dengan baik adalah kalau kita punya A sama dengan X dan B sama dengan Y, nanti hasil dari AS titik BS itu bakalan sama dengan XS titik YS. Ini definisi dari terdefinisi dengan baik. Nah, agar terdefinisi dengan baik, kita akan pilih S-nya adalah subgrup yang khusus, yaitu subgrup normal. Definisinya adalah kita punya suatu grup A, lalu kita punya N itu subgrup dari A, jadi dia sudah subgrup duluan. Dia disebut normal jika untuk setiap A kecil di A dan N kecil di N, maka ini A inverse NA masuk di N. Lalu notasi dari N adalah subgrup normal dari A adalah ini. Kalau subgrup biasa, kita ingat kembali dia cuma ini. Tidak ada penutupnya di belakang ini ya. Jadi ingat kembali bahwa dia normal jika dan hanya jika A inverse NA masuk di N untuk setiap A kecil di A. Lalu di sini ada suatu diskusi, jika A komutatif, maka semua subgrupnya adalah subgrup normal. Ini bisa terlihat dari kan kita tadi A inverse NA ya. Kita ingin mengecek apakah dia ada di N. Nah, tetapi karena komutatif dia bisa diacak, jadi ini jadi N A inverse A.
dan dia sama dengan N sendiri, tentu saja dia elemen dari N. Jadi, memenuhi grup komutatif memiliki subgrup normal. Semua subgrupnya adalah normal. Lalu ada pernyataan berikut ekivalen. Ini artinya adalah jika salah satu dari semua pernyataan ini ekivalen, jika satu dari seluruh pernyataan ini berlaku, maka semuanya berlaku. Ini bisa disingkat PBE untuk bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris TFAE, the following are equivalent. Oke. Jadi kita punya A grup, N-nya subgrup dari A. Jadi ini ekivalen, N itu subgrup normal dari A. A inverse NA itu himpunan bagian dari N. Kalau A inverse NA itu artinya adalah himpunan semua A inverse NA dengan N-nya di N besar. Jadi semua yang berbentuk seperti ini digabung menjadi ini, dan dia pasti himpunan bagian dari N, dan nyatanya dia adalah sebenarnya sama dengan N sendiri. Dan akibatnya karena dia sama dengan N sendiri, dari 2 ke 3, karena dari yang 2 sudah berlaku, ini sudah berlaku, dan kita punya kebalikannya, N pasti himpunan bagian dari A inverse NA, karena kita bisa pilih A-nya adalah E, dan N itu himpunan bagian dari E inverse NA, yaitu E inverse NE, yaitu N sendiri. Jadi, kita sudah punya A inverse NA himpunan bagian dari N, kita juga punya N himpunan bagian dari A inverse NA, maka kita punya mereka berdua sama, yaitu yang di nomor 3, A inverse N sendiri. Nah, lalu, karena dia sama dengan N sendiri, kita bisa masukkan di sebelah kiri, kita kalikan dengan A, atau kita operasikan dengan A, hasilnya adalah NA sama dengan AN. Jadi, untuk N-nya itu subgrup normal, kita punya koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi, mulai sekarang, kita cuma bilang koset. Tidak perlu koset kiri, koset kanan lagi, karena subgrupnya sudah normal, sehingga kosetnya sama, kiri dan kanan sama. Di contohnya, di sini elemennya adalah S3, jadi ini A-nya S3. Kita bisa tulis, kemarin kita belajar bisa tulis dalam bentuk ini ya, putaran. Jadi kita bisa tuliskan isi dari S3 itu F0 hingga F5. F0 itu pemetaan identitas, F1 itu 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, dan 1 tetap. Kalau F2, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, dan 3 tetap. Kalau F3, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1. F4, 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, dan 2 dipetakan ke 1. Untuk F5, 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, dan 2 tetap. Jadi ini contoh A-nya. Operasinya tentu saja dia pakai bundaran atau komposisi fungsi. Dan silakan dicek apakah
grup siklik yang dibangun oleh F2 itu subgrup normal dari S3. Berarti isinya adalah F2, F2 kuadrat, dan seterusnya sampai F sesuatu, Fm misalnya, Fm-1. Nah, nanti kalau Fm itu sama dengan identitas atau E lagi. Jadi, silakan cari dulu orde dari F2. Misalnya, orde dari F2 adalah M. Nah, maka isi dari grup siklik ini adalah F2, F2 kuadrat sampai F2 pangkat M-1 dan E sendiri. Silakan dicek apakah dia subgrup normal. Artinya kalau kita ambil F sesuatu yang bukan 2, misalnya F3, kita inverskan, kita cari F dikalikan dengan F2 atau bundaran F2, lalu di F3 lagi, dikomposisikan dengan F3 lagi, apakah dia masuk di F2? Dicek dengan F3-nya diganti dengan F1, F3, F3-nya diganti dengan F1, F3 sendiri, F4, dan F5. Jadi yang dicek 4 kali. Oke. Lalu di sini ada diskusi 3. Kita punya grup GL2R, yaitu matriks 2 kali 2. Isi-isinya adalah, atau elemen pengisinya adalah bilangan real. Dan di sini silakan tunjukkan bahwa kalau yang kita ambil itu, ini X ya maksudnya. Kalau yang kita ambil itu hanya himpunan yang bentuknya X00X, dia adalah subgrup. Silakan dicek apakah dia subgrup. Lalu untuk mengecek normalnya, kita ambilnya sebarang di A. A-nya adalah GL2R. Kita ambil sebarang jadi ABCD. ABCD-nya bilangan real. Lalu kita ambil X00X, lalu kita bisa kalikan. Di sini inverse-nya bisa di depan, bisa di belakang sama saja, jadi bisa begini juga. Yang di sini inverse-nya yang di belakang. Kita kalikan yang sebelah kanan, sebelah kiri hasilnya ini. Lalu X-nya bisa keluar. Nah, yang sebelah kanannya, mereka berdua karena saling inverse menjadi identitas dan hasilnya adalah si X00X sendiri dan dia masuk di S. Jadi S subgrup normal dari GL2R. Lalu kita masuk ke grup hasil bagi. Karena kita sudah punya subgrup normal, kita bisa membuat operasi pada A garis miring S. Jadi S-nya syaratnya subgrup normal dulu, kita bisa buat perkalian, atau ini bisa bintang ya perkaliannya. Bisa apapun operasi di A, yaitu AS operasi BS adalah A operasi BS. Lalu kita bisa tulis jadi AS saja, tidak perlu melihat SA. Karena tadi kita punya untuk S subgrup normal AS sama dengan SA. Jadi isinya koset saja, tidak perlu disebut koset kiri ataupun koset kanan. Nah, ada teorema. Himpunan ini yang isinya adalah kelas-kelas ekivalen AS atau koset-koset AS. Dia dengan operasi seperti tadi merupakan suatu grup. Silakan bisa dibuktikan atau bisa dilihat di buku Pak Bara. Tapi sebaiknya dicoba dibuktikan sendiri dengan bisa dengan teorema yang mengatakan untuk membuktikan dia subgrup, kita perlu membuktikan A inverse. Kita harus membuktikan bahwa AS kita bisa membuktikan dengan
identitasnya ada, identitasnya berbentuk nanti ES identitasnya. Lalu yang kedua itu tertutup, tentu saja tertutup karena AS dengan BS ini elemen A, ini elemen A, di sini masih elemen A juga. Jadi AS operasi BS masih masuk di BS masih masuk di AS, A garis miring S, tertutup terhadap penjumlahan. Lalu inverse-nya adalah untuk AS, inverse-nya nanti A inverse S. Detailnya bisa silakan dikerjakan sendiri. Lalu ada contoh. Di sini operasinya adalah plus. A-nya adalah Z. Dan karena dia komutatif penjumlahannya, maka semua subrupnya normal. Jadi kita punya 6Z ini subgrup normal. 6Z isinya adalah 6K, di mana K-nya bilangan bulat. Lalu kita punya A garis miring S. Jadi dia Z garis miring N6Z. Bentuknya adalah N plus 6Z. Karena dia bentuknya adalah AS, A-nya elemen A. Jadi ini bentuknya adalah N, ini elemen Z. Lalu operasinya adalah plus N plus 6Z. Ini S. Bentuknya adalah N plus 6Z, atau kita bisa melihat dia sebagai N ditambah suatu grup kelipatan 6. Nah, kita bisa memilih wakil dari N plus 6Z ini. Jadi N-nya kita bisa, misalnya contohnya kita punya N-nya misalnya minus 20 ditambah 6Z. Nah, kita bisa tambahkan 6 terus. Kalau ini masih negatif, tambahkan 6 terus. Ini kan dia sama dengan min 20 ditambah 6 ditambah 6Z. Karena 6 ini masih masuk di 6Z. Ini masih masuk di 6Z, jadi kita bisa tambahkan. Jadi elemen dari 6Z ini kita bisa keluarkan, masukkan dari himpunan ini. Kita bisa keluarkan 6. Ini masih 6Z, karena ini masih 6Z, jadi 6-nya bisa keluar masuk. Ini nanti akan masih sama dengan min 14 tambah 6Z. Kita bisa tambahkan lagi hingga positif, tetapi kurang dari 6. Jadi kita tambahkan 18. Dia sama dengan ditambah 18, 4 plus 6Z. Jadi wakil dari kelas ekivalen ini adalah 4 plus 6Z. Jadi untuk dia bilangannya negatif, kita tambahkan terus dengan kelipatan 6 hingga menghasilkan suatu bilangan dari 0 sampai 5. Pasti bisa ini, karena kita tambahkan 6 terus, sementara kita menambahkannya 6 terus, sementara 0 sampai 5 itu juga panjangnya 6. Nah, kalau yang positif lebih dari 5, kita bisa kurangkan misalnya 20 plus 6Z, nanti kita kurangkan dengan 18, ini nanti dia jadi 20 min 18 ditambah 6Z, dia sama dengan 2 plus 6Z, jadi R-nya 2. Oke, dengan cara seperti itu, kita bisa buat isi-isi dari Z garis miring 6Z itu sebenarnya 0 plus 6Z, 1 plus 6Z, dan seterusnya hingga 5 plus 6Z. Lalu contoh operasinya, karena dia merupakan grup, dan operasinya mengikuti Z atau mengikuti A, yaitu penjumlahan. Contohnya adalah seperti ini. Oh, ini 6Z ya. 4 ditambah 6Z, tambah 5 tambah 6Z. Jadi 6Z tambah 6Z hasilnya tetap 6Z. 4 ditambah 5 itu 9. Kita bisa kurangi dengan 6.
Jadi dia 3 plus Z. Lalu, kita sudah tahu juga dari sebelumnya bahwa kita bisa menuliskan Z per 6Z itu dari sebelumnya kita bisa buat dalam bentuk kelas ekivalen yaitu 0 dan seterusnya sampai 5. Dan ini juga sama dengan Z6. Jadi Z per 6Z, Z per 6Z itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk seperti ini. Tetapi, kalau Z6, dia dituliskannya harus seperti ini. Ini lebih bagus lagi kalau dikasih 6 di bawahnya. Nah, jadi silahkan sekarang buat tabel operasi penjumlahan. Yang satu Z per 6Z ditulisnya 0 plus 6Z dan seterusnya. Yang satu silahkan buat dalam bentuk 0 dan seterusnya. Nanti akan hasilnya sama. Lalu kita masuk ke homomorfisme sekarang. Nah, homomorfisme ini tujuan dibuatnya adalah karena kita ingin kalau ada fungsi A ke B atau pemetaan A ke B, kita ingin range atau himpunan semua elemen B yang punya peta, yang punya prapeta, itu adalah subgrup dari B. Jadi kita punya A, di sini A, kita petakan ke B, misalnya dia menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah FA ini. Kita ingin yang kecil ini adalah subgrup dari B. Itu tujuannya dari homomorfisme. Nah, setelah diselidiki, kita bisa buat seperti itu jika fungsinya atau pemetaannya memenuhi sebagai berikut. Jadi misalnya kita punya A dan B grup, A-nya itu operasinya bundar, B-nya bintang. Lalu pemetaan yang memenuhi jika kita ambil X, Y sebarang di A, X dan Y dioperasikan dulu. Di sini dioperasikannya sesuai dengan A karena dia masih ada di A. Dia dioperasikan dulu baru dipetakan, hasilnya sama dengan dia dipetakan dulu baru dioperasikan. Jadi yang kiri dia pakai bundar karena X dan Y masih di A, yang kanan dia sudah masuk Fx dan Fy itu sudah masuk di B, jadi pakai bintang. Jadi ulangi lagi, jika dua elemen di A sebarang dioperasikan dulu baru dipetakan, sama hasilnya dengan dipetakan dulu baru dioperasikan, maka pemetaan yang memenuhi sifat itu disebut homomorfisme grup. Jadi kenapa ada kata grupnya? Karena nanti ada homomorfisme gelanggang dan seterusnya. Tapi untuk saat ini kita bisa menyebutnya homomorfisme saja, karena kita baru belajar grup. Lalu ada teorema. Kalau F itu homomorfisme, maka identitas dari A harus dipetakan ke identitas dari B. Kalau A inverse dipetakan, hasilnya sama dengan dipetakan dulu baru di inverse. Dan range atau himpunan bagian dari B yang memiliki prapeta di A itu adalah subgrup dari B. Ini contohnya. Pemetaannya adalah memetakan, ini contoh homomorfisme, memetakan semua elemen A ke satu titik, yaitu identitas di B. Ini memenuhi homomorfisme karena Fxy itu kan EB itu sama dengan EB kali EB, dan dia sama dengan Fx, Fy. Kalau pemetaannya tidak disebutkan gamblang, kita bisa asumsikan dia perkalian dua-duanya. A-nya pakai perkalian, ini operasinya, Y-nya, B-nya juga pakai perkalian, untuk memudahkan tulisan saja. Tapi sebenarnya di sini pakai bundar, dan di sini pakai bintang.
Lalu ini contoh lagi homomorfisme. Kita memetakan dari GL2R, itu himpunan matriks 2x2 di R yang determinannya tidak nol, ke bilangan real tanpa nol. Jadi di sini grup dengan operasi perkalian matriks, di sini grup dengan operasi perkalian bilangan. Lalu fungsinya adalah fx sama dengan determinan x. Dia merupakan homomorfisme karena fungsi dari xy itu adalah determinan xy, dan kita punya sifat determinan xy adalah determinan x dikalikan determinan y. Jadi dia sama dengan fx fy. Jadi merupakan homomorfisme. Ini silakan bentuk 3 kelompok untuk memeriksa ini. Untuk kelompok 1, dia f-nya dari r tanpa 0 dengan operasi perkalian ke dirinya sendiri. Jadi f-nya dari real tanpa 0 ke real tanpa 0. Lalu x dipetakan ke x kuadrat. Silahkan diperiksa apakah dia suatu homomorfisme. Untuk kelompok 2, dia dari f-nya dia dari real tanpa 0 ke bilangan real sendiri. Lalu x dipetakan ke x sendiri. Silahkan diperiksa apakah suatu homomorfisme. Untuk kelompok 3, ini lumayan lucu ini. Dia dari Z8 ke Z6. Dari X, kelas ekivalen X, ke kelas ekivalen 3X. Jadi contohnya, kalau 0 di 8, dia ke 0 sendiri ya, 0 di 6. Nah, di sini pembuatan fungsi dari Zm ke Zn, ini syaratnya adalah, yang ini 6, di sini kan 8, 6, di sini 3. Syaratnya agar bisa terdefinisi dengan baik adalah 6 itu harus membagi 3 kali 8. Kenapa? Biar kita punya F8, maaf, nih 8 kita masukkan ke sini aja. Fx ke 3x, kalau 8 di 8 kita akan petakan menjadi 24. Nah, di sini 8 sama dengan 0 ya. Di Z8, 8 itu sama dengan 0. Jadi di sini juga harus sama. Nah, karena 6 membagi 24, maka 24 6 itu juga sama dengan 0. Nah, jadi dia bisa terdefinisi dengan baik. Jadi di sini ini sudah terdefinisi dengan baik dipilihnya, karena 6 habis membagi 3 kali 8. Nah, silahkan dicek apakah dia suatu homomorfisme. Kalau contoh yang tidak terdefinisi dengan baik, kita bisa buat yang tidak membagi, misalnya Z5 ke Z6, lalu dia memetakan X di 5 ke sama 3X di 6. Nah, di sini 0, 5 tentu saja dipetakan ke 0, 6, karena 3 kali 0 sama dengan 0, tetapi 5 dipetakannya ke 15. Dan dia sama dengan 3. Jadi padahal di sini harusnya 0 itu sama dengan 5. Ya, 0 di 5 sama dengan 5 di 5, tetapi hasilnya beda. Makanya syaratnya harus 6 ini membagi 8 kali 3. Agar 3x itu, agar 3 kali
3 kali 8 itu sama dengan 0, agar 3 kali 8 di 6 itu sama dengan 0. Oke, silakan diperiksa apakah dia homomorfisme. Lalu terakhir, kita punya inti. Inti itu kalau bahasa Inggrisnya kernel. Jadi inti F itu kalau Inggris ker F. Di buku mungkin pakai ker F. Inti dari homomorfisme itu inti dari F adalah subhimpunan dari A, sehingga dipetakannya jadi semua A di A besar yang dipetakan ke identitas di B. Jadi ini A, ini B, kita ambil sebagian yang dipetakan ke identitas di B. Itu disebut inti atau kernel dari A. Lalu ada proposisi, jika F dari A ke B adalah homomorfisme, maka inti F adalah subgrup dari A. Silahkan dibuktikan. Bisa dengan itu tadi, yang dia punya identitas, dia punya tertutup, dan dia punya inverse. Oh ya, jangan lupa tidak kosong. Dia pasti tidak kosong ya, karena F dari EA itu dipetakan ke EB. Jadi EA pasti masuk di inti F. Jadi dia tidak kosong. Bisa juga diceknya itu menggunakan sifat bahwa kalau kita punya A dan B di A, kita buktikan kalau A inverse B itu masuk di inti F. Artinya kita tunjukkan untuk sebarang AB di A, kita tunjukkan kalau F A inverse B itu sama dengan EB. Silahkan bisa pakai yang mana. Bisa pakai yang ini, atau bisa pakai menunjukkan bahwa dia punya identitas tertutup dan punya inverse. Lalu silakan, ini soal yang kedua. Jadi tadi setiap kelompok punya satu soal. Ini soal yang kedua, yaitu jika yang tadi adalah homomorfisme, silakan cari inti F. Teorema 1, kita punya F itu homomorfisme. Nah, ini lebih jauh lagi. Dia bukan cuma subgrup, tapi dia subgrup normal. Jadi dia sesuatu yang lumayan khusus dan cantik. Inti F adalah subgrup normal. Silakan dibuktikan. Jadi kita harus menunjukkan bahwa A inverse BA untuk A dan B di A itu masuk di inti F, atau F A inverse BA sama dengan EB. Lalu lebih lanjut lagi, kalau N itu suatu subgrup normal, maka terdapat suatu homomorfisme. Jadi tadi suatu homomorfisme sehingga N adalah intinya. Jadi tadi kalau kita punya homomorfisme, kita punya inti dari homomorfisme F, kita punya inti F itu subgrup normal. Lalu sekarang kebalikannya, kalau kita punya subgrup normal dari A, kita bisa punya homomorfisme G, sehingga N itu intinya. N adalah inti dari G. Oke. Untuk yang di sini, untuk inti dari G, yang kita buat adalah jadi yang ini terdapat grup B dan suatu homomorfisme G. Dikasih petunjuk G-nya adalah memetakan A, N, memetakan A, dia dari
dari N, G-nya dari A ke AN, di mana A dipetakan ke AN. Nah, ini pemetaannya. Jadi B-nya adalah A garis miring N, dan pemetaan G-nya adalah A dipetakan ke AN. A dipetakan ke kosetnya. Silakan ditunjukkan bahwa dia adalah homomorfisme dan intinya adalah N. Lalu yang terakhir, kalau F suatu homomorfisme, buktikan bahwa F satu-satu pada jika dan hanya jika inti F sama dengan E. Jadi hanya E kalau dia homomorfisme. Nah, di sini sudah jelas bahwa jika satu-satu pada sudah pasti B itu banyaknya sama dengan A ya. Jadi mau tidak mau, padahal kita tadi punya kalau F dari EA dia harus sama dengan EB. Ini E-nya EA ya. Inti F sama dengan EA. Kita punya identitas dari A harus dipetakan ke identitas dari B. Jadi kalau satu-satu pada, yang dipetakan ke EB pasti cuma satu, dan dia pasti EA. Dia EA sama dengan inti F. Nah, yang perlu dibuktikan adalah kebalikannya. Kalau misalnya EA itu, inti F itu isinya cuma EA, apakah F-nya pasti satu-satu pada? Jawabannya iya. Kita menggunakan sifat kalau satu-satu itu oke. Kalau satu-satu itu kita membuktikan bahwa jika F ambil XY di B, jika Fx sama dengan Fy, kita akan tunjukkan bahwa X sama dengan Y. Nah, karena dia adalah homomorfisme, kita bisa punya Fx sama dengan Fy, kita kalikan dengan F inverse X, di sini F inverse X. Akibatnya ini adalah F inverse dari X. Maaf. Ini adalah F dari X inverse dikali X, dan dia adalah F dari X inverse Y. Karena tadi kita punya F inverse dari X adalah Fx inverse. Nah, akibatnya ini adalah FEA, Fx inverse Y, dan dia adalah EB. Nah, karena tadi kita punya inti F adalah EA, mau nggak mau EA sama dengan, kita punya yang dipetakan ke EB cuma EA, jadi mau nggak mau EA adalah X inverse Y, dikalikan X di sebelah kanan, akibatnya X sama dengan Y. Gitu. Jadi terbukti untuk bacaannya bisa di 6.1 hingga 6.3. Maaf, ada koreksi, dia tidak ada padanya ya, hanya satu-satu. Jadi di sini untuk satu-satu pasti kita punya tadi, nah yang sini tetap, yang jika inti F sama dengan EA saja,
maka pasti F11. Nah, untuk sebaliknya, jika F11, maka inti F sama dengan EA, itu memakai sifat bahwa EA harus masuk ke inti F, karena FEA adalah EB. Nah, sekarang karena dia 1-1, tidak mungkin ada elemen lain yang dipetakan ke EB. Tidak mungkin terjadi seperti ini. Ini ada EA, ini EB. Tidak mungkin ada di sini yang dipetakan juga ke EB. Akibatnya, inti F hanya EA. Inti F hanya EA. Terima kasih.